Kali ini kita akan bahas satu pertanyaan yang paling banyak ditanya selama ini, itu tips membangun bisnis MLM di masa-masa corona seperti ini. Kalau saya, teman-teman ya, saya hanya cerita apa yang saya lakukan selama 1 bulan full work from home. 100% selama 1 bulan ini, saya ketemu orang, itu semuanya itu lewat online. Ya, tidak ada satu kali pun saya ketemu orang itu secara offline. Ya, jadi pure murni lakukan selama 1 bulan itu seperti ini. Padahal ya, selama belasan tahun saya di MLM itu, ini pertama kali loh, 100% work from home. Apakah ini akan berhasil dan mana yang lebih nyaman? Sampai saat ini, yang lebih nyaman itu pasti ketemu langsung, teman-teman. Memang benar, lebih capek, bisa harus kemana-mana, tapi lebih feel dapat. Beda lah kalau Anda nonton konser sama denger lagu MP3, itu pasti beda feel-nya. Kenapa? Kalau konser itu masih tetap diminati, walaupun Anda bisa menikmati lagu sekarang lewat headset, lewat handphone Anda, tetap aja kalau ada artis-artis yang bikin konser, mahal-mahal pun orang rela pergi nonton. Kenapa? Karena environment-nya berbeda. Feel-nya itu berbeda. Sama juga teman-teman, ya. Memang benar lebih santai di rumah, tapi tetap aja saya lebih enjoy ketemu langsung. Jadi gini, apa yang saya lakukan? Sebenarnya tidak banyak berbeda. Apa yang saya katakan sewaktu presentasi, apa yang saya katakan sewaktu follow up, apa yang saya katakan sewaktu ketemu dengan orang baru, tidak berbeda sama sekali. Bedanya cuma satu, yang selama ini tatap langsung, tatap muka, sekarang tatap layar. Layar laptop ataupun layar handphone. Bedanya cuma di sana. Dan yang kedua, yang saya rasakan adalah jumlah presentasinya itu harus lebih banyak, statistiknya. Jadi kalau biasanya Anda presentasi 10 orang bisa dapat 2, 3, bahkan sampai 4 orang yang join. Nah, untuk bisa dapat angka seperti itu, Anda harus tingkatkan double. Ya, mungkin Anda perlu lakukan 20 kali presentasi untuk bisa dapat 2 orang yang bergabung atau 3 orang yang bergabung. Itu, jadi perbanyak jumlah lakukan presentasi. Beneran awalnya itu nggak nyaman ya. Setiap hari ketemu orang itu semuanya lewat laptop gitu, lewat Mac, lewat handphone juga. Tapi mau tidak mau, inilah yang bisa kita lakukan yang terbaik saat ini. Tapi bersyukur, gara-gara corona seperti ini, kita bisa benar-benar uji coba. Apakah MLM itu bisa dijalankan murni work from home 100% gitu. Dan sudah 1 bulan kan kita melakukan ini. Nah, apa yang saya lakukan? Kirim video-video singkat tentang produk dan tentang presentasi, peluang melalui WhatsApp. Jadi kalau perusahaan Anda itu memproduksi video-video singkat seperti itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau tidak ada gimana? Terpaksa produksi sendiri. Bikin sendiri. Anda review sendiri produk Anda. Anda cerita kenapa produk ini bagus. Kendala-kendala orang itu apa sehingga mereka butuh produk itu. Ya, Anda harus rangkai sendiri kata-kata itu dan bikin sesederhana mungkin. Jangan kepanjangan teman-teman ya. Video pertama dikirim ke prospek itu udah langsung 1 jam. Kecil banget kemungkinan orang mau nonton sampai selesai. Jadi video-video pertama yang Anda kirim itu harus kalau bisa sih kurang dari 10 menit. Nah, kalau kami punya video pendekatan apa ini yang Anda mau lakukan? Pendekatan produk, pendekatan kesehatan, atau pendekatan bisnis. Kita punya video itu. Pendekatan produk, kita punya video 2 menit yang mengajak orang untuk peduli sama kesehatan, untuk jaga kesehatan sejak dini, jangan tunggu sampai sakit. Kalau punya uang, jangan dipakai hanya untuk beli barang-barang mewah, tapi untuk investasi aset yang paling penting, yaitu tubuh kita. Nah, kita punya video itu, cuma 2 menit. Caranya gimana kita kirim? Ya udah, kita kirim, kita kasih tahu, hey sis, sebut namanya, misalkan namanya apa? Andi, atau siapalah, Andi lah, saya contoh Andi aja. Hai Andi, pernah nonton video ini nggak? 2 menit doang, lu coba nonton. Nah, Anda kirim ke 10 orang. Jangan pakai broadcast, tapi kirim satu-satu. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan dia udah respon, kemudian dia positif, Anda bisa kirim video produk.
Kalau saya kirim video produk. Kita ambil salah satu produk yang terbaik dari perusahaan kita, dan penjelasannya juga singkat, cuma 5 menit video itu. Ya, biar dia bisa tahu, oh, ini loh yang saya pasarkan, saya distributor resmi dari produk ini. Kalau dia mau tahu peluang, nah, saya tinggal kirim video penjelasan bisnis. Itu cuma 13 menit. Nah, itu kan video yang sudah kesekian kan? Nah, itu nggak apa-apa, lebih panjang dikit. Tapi lebih panjang pun kurang dari 15 menit, teman-teman. Nah, dia nonton nanti di sana. Atau, kalau dia sudah tertarik, Anda bisa ngundang yang pertama lewat video call, atau lewat Zoom, atau Anda bisa kirim video presentasi yang tadi. Nah, itu yang saya lakukan. Kalau misalkan mereka udah tahu semuanya dan memang benar-benar positif dan mereka tanya lagi tentang bonus-bonusnya bagaimana, ya Anda bisa lanjut kirimkan video tentang penjelasan marketing plan yang lebih detail. Nah, kalau kami punya website yang di dalamnya ada video 30 menit membahas potensi dari bisnis kami. Tinggal dikirim dan mereka nonton. Jadi, video-video yang terakhir itulah yang video-video yang lebih panjang karena mereka udah positif nih. Jadi yang awal-awal tuh pancingan itu adalah video-video yang singkat-singkat. Kita juga punya produksi banyak video-video yang bukan bicara tentang peluang, tapi hanya untuk men-trigger orang biar mereka itu aware sama problem yang sedang mereka hadapi. Misalkan kita punya video singkat 2 menit, 3 menit tentang wanita. Kenapa penting banget punya bisnis tambahan. Jangan terlalu bergantung sama penghasilan dari suami misalkan. Kita punya video tersebut. Tapi tanpa mengganggu prioritas utama, yaitu menjaga keluarga, menjaga anak misalkan. Kita punya video tersebut, 2 menit, 3 menit. Kita punya video membahas tentang dilema para karyawan yang penghasilannya pas-pasan, tapi nggak pernah bisa nabung-nabung, walaupun kerjanya udah puluhan tahun. Kita punya video tersebut. Kita punya video tentang membangun aset. Ya, Anda kerja saat ini itu tentang apa? Bagaimana? Bisa nggak nanti suatu saat Anda nggak kerja lagi, bisnis Anda memberikan hasil. Nah, kita punya video itu 10 menit. Video tentang anak muda. Lu gunakan sosmed untuk apa? Mau nggak? Gunakan sosmed, gunakan internet untuk menghasilkan duit. Nah, jadi kita punya video-video prolog-prolog yang singkat-singkat seperti itu yang kami sebut sebagai contact video untuk memancing orang berpikir, oh benar juga ya, oh benar juga ya. Setelah itu baru nanti kita arahkan mereka untuk melihat solusinya, yaitu bisnis kita. Nah, inilah yang saya lakukan selama 1 bulan. Oke, jadi kirim-kirim video, banyak kan bantu tim sih sebenarnya. Jadi ngajarin tim, semuanya lewat WhatsApp teman-teman. Ya, kalau misalkan komunikasi, tinggal voice note. Kalau misalnya udah kepanjangan, capek ya udah voice note aja. Bikin grup bertiga, berempat, tim-tim inti untuk grup konsultasi. Gimana goalsnya? Apa yang kurang? Apa yang bisa saya bantu? Penjelasan seperti apa? Yuk kita lakukan Zoom yuk untuk satu kaki ini ya, kita kumpulin orang-orang aktif, nanti kita lakukan Zoom ya, nanti di sana biarkan saya yang akan bakar mereka agar mereka semangat, saya edifikasi kamu. Nah, itu yang saya lakukan teman-teman sekalian ya, voice note, video call, kemudian konsultasi lewat Zoom. You have to do that. Yang biasanya itu dilakukan secara offline. Tapi sekarang semuanya dilakukan secara online, ya. Jadi teman-teman juga bisa melakukan itu. Nah, ada lagi juga satu video atau lebih ke audio ya. Audio tentang cerita sukses dari teman-teman Anda di MLM Anda. Nah, Anda bisa rekam interview mereka kalau misalkan Anda tidak ada video, perusahaan Anda tidak memproduksi video itu. Anda rekam, ya, dan ini bisa dikirim ke teman-teman Anda, ya, atau Anda masukkan ke Spotify, aplikasi Spotify Anda tahu ya, itu aplikasi untuk dengar musik. Nah, di sana ada podcast. Jadi Anda kumpulin aja cerita-cerita dari teman-teman Anda yang sukses di MLM, Anda interview mereka, oke? Dan pakai rekaman gimana? Repot dong. Nah, rekaman pakai ini aja. Di sini Anda ada kok voice memo atau apa, kalau di iPhone itu disebut sebagai voice memos. Kalau pakai iPhone itu suaranya jernih banget teman-teman ya, jadi nggak perlu lagi pakai alat-alat yang canggih. Yang penting Anda jangan di keramaian recordnya, di tengah jalan, di pinggir jalan, maksudnya tengah jalan ditabrak nanti, di pinggir jalan yang mobilnya lalu lalang, jangan.
ya carilah di tempat yang lebih sepi ya. Di sana Anda interview. Ya atau gampangnya ya Anda minta aja tim Anda, nggak harus ketemu ya teman-teman ya, minta tim Anda kasih gambaran lu ngomong ini dulunya seperti apa ya. Setelah jalankan bisnis ini, kenapa kamu tertarik jalankan bisnis ini, kendala-kendalanya seperti apa dan bagaimana kamu melaluinya dan hasilnya seperti apa. Kan cerita sukses kan ya rangkanya ya seperti itu aja. Tinggal dia rekam. Nggak usah panjang-panjang teman-teman. Ya, 15 menit sampai 30 menit itu oke. Paling maksimal 1 jam. Nah, kenapa 1 jam boleh? Karena itu video atau audio setelah orang itu positif, setelah orang itu mendengarkan penjelasan Anda gitu. Jadi yang boleh panjang. Nah, setelah itu Anda masukkan ke podcast di Spotify. Nah, cara masukkan ke podcast Spotify, saya nggak ngajarin Anda, saya juga udah lupa gimana ya. Karena saya tinggal search di YouTube. Ya, Anda tinggal search di YouTube aja lah, Anda belajar di sana, itu banyak banget ya. Saya nggak bisa ngajarin Anda karena udah saya upload masuk semuanya dan saya udah lupa. Jadi kalau misalkan saya mau upload lagi gimana? Ya saya harus cek lagi, harus lihat lagi ya. Di YouTube banyak teman-teman sekalian ya. Anda tinggal belajar di sana cara merecord video audio tersebut. Nah, kami punya di Spotify teman-teman. Ya, pengalaman dari para founder selama belasan tahun bangun bisnis ini, kenapa kami tertarik MLM, kenapa MLM itu sebuah peluang yang luar biasa sekali. Itu kami rekam, itu video-video lama, itu audio-audio lama sih teman-teman. Itu semua yang kita punya, ya, yang saat ini yang saya ceritakan, apa yang saya lakukan selama 1 bulan, itu bukan diproduksi di pas corona ini loh. No. Sejak kita mulai bisnis MLM, sejak 2016 ya, kami mendirikan perusahaan MLM dan kami itu udah mulai mikirin apa yang bisa kita lakukan secara online. Karena kita sekarang hidup di era digital, teman-teman. Jadi kita harus memanfaatkan. Dan saya nggak bilang bahwa digital bakal menggantikan offline. Tidak. Ya. Tapi kita harus masuk di dalamnya. Sehingga kalau terjadi sesuatu seperti ini nih, kita udah punya senjatanya. Dan bikin alat bantu seperti itu memang butuh waktu. Ya, mikirin konsepnya, kalimatnya. Wah, itu pemikiran yang panjang sekali gitu loh. Nah, baru kita nanti masukkan ke sini. Nah, jadi kita sebenarnya udah persiapkan dari awal. Sehingga di masa corona ini, ya kita tinggal bikin rangka. First step, kamu perlu kirim video apa dulu. Video-video testimoni tentang produk kita ada, teman-teman sekalian ya. Jadi tinggal kirim. Bisnis kita ada 2 kelompok nanti. Ada kelompok penjual yang nggak mau ribet soal bangun jaringan, bangun bisnis, yang happy kalau udah bisa jualan saja. Dan ada yang mau fokus bangun bisnis, yang kepingin punya bangun aset lah, yang nanti bisa memberikan passive income lah. Nah, kita punya 2 kelompok seperti ini, gitu loh. Nah, jadi kami punya alat bantu yang bisa masuk dua-duanya. Ya, kita punya video produk singkat, kita punya video-video penjelasan bisnis. Nah, inilah yang perlu Anda lakukan. Nah, saya apalagi? Ya bikin YouTube, ya seperti yang Anda lihat sekarang ya, mikirin lagi konten-konten apa, kemudian kita bikin YouTube, kita bagikan ke orang-orang, biar ya di saat-saat seperti ini orang bisa tetap produktif, bisa tetap upgrade ilmu, belajar di rumah. Sering juga saya bikin strategi ya, memudahkan orang gimana ya, biar bisa capai goals tertentu, ya saya tinggal rekam aja, ya pakai HP. Oke, kalau untuk video-video yang saya sebar-sebar lewat WhatsApp itu rata-rata saya semuanya produksinya itu lewat HP. Ya, karena sekarang handphone juga kualitasnya sudah HD, teman-teman, sudah 1080 ya. Jadi udah bagus banget, tinggal Anda nanti pakai laptop dikompres jadi kecil aja. Anda rekam aja ya, Anda tulis di whiteboard atau tulis di slide kertas, Anda tinggal rekam, tulis seperti itu. Strateginya seperti ini loh, bro. Itu paling makan waktu 2 menit, 3 menit, Anda kirim lewat WhatsApp. Gitu. Inilah yang bisa kita lakukan teman-teman sekalian selama di corona. Jangan bilang ke saya bahwa aduh saya gaptek, saya nggak bisa. Tunggulah sampai kelar coronanya. Kapan? I don't know. Pak Presiden sudah bilang ini paling cepat itu ya, akhir tahun. Dan akhir tahun itu sekarang ini mau masuk bulan Mei. Kalau dihitung dari Mei sampai akhir tahun, kita masih punya 7 bulan. Anda mau ngapain 7 bulan? Gara-gara gaptek, gara-gara nggak ngerti, ini nggak mau belajar, and then Anda mati selama 7 bulan itu nggak ngapa-ngapain. No. Anda harus beradaptasi. Anda harus beradaptasi. Jangan tunggu sampai nanti kondisi udah normal ya,
baru Anda mulai kembali telat. Anggap ini adalah normal yang baru. Belajar beradaptasi, dan ini yang sudah saya lakukan selama 1 bulan. Saya juga belajar, karena selama belasan tahun nggak pernah lakukan online full seperti ini. Saya juga belajar, Anda juga belajar. Oke? Nah, ini aja yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian ya, tips yang saya lakukan selama 1 bulan ini. Dan teman-teman yang menonton video ini, kalau Anda punya tips yang menarik juga yang sudah berhasil, yang Anda lakukan, silakan share juga di kolom komen ya. Saya kepingin belajar juga, jujur. Bukan berarti saya yang terhebat, saya yakin banyak orang-orang yang hebat yang jalankan MLM yang saya juga perlu belajar dari Anda. Oke? Saya tunggu komen Anda. Bye. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Bye-bye.